Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin mempraktikkan kegiatan literasi yang ada di Sekolah SMP Negeri 1 Pulau Rakyat dengan melihat kegiatan literasi yang ada di sekolah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Suci Ayunda Fikria Dewi, dan teman saya Windy Dewana Citrawani, saya Putri Ramadhani, saya Lestari Gorusilalahi. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, ikutin terus ya video kami. Karena itu sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya dan teman-teman saya wawancarai. Untuk saya memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 5, mahasiswa dari Universitas Asahan. Saya Windy Dewana Citrawani, Bu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sekaligus mencari tahu informasi mengenai kegiatan literasi yang ada di SMP Negeri 1 Pulau Rakyat ini. Langsung saja ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, Bu. Setiap diadakannya kegiatan literasi itu kan pasti ada latar belakangnya diadakannya kegiatan ini. Pertanyaan apa sih, Bu, latar belakang diadakannya kegiatan di sekolah ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk kegiatan kita pada hari ini, intinya latar belakang diadakannya kegiatan literasi yang ada di sekolah ini khususnya adalah untuk menambah wawasan pengetahuan baik itu membaca, menulis, melihat, mendengar ya bagi peserta didik. Intinya adalah latar belakangnya untuk menambah wawasan pengetahuan mereka. Baik, Bu. Pertanyaan yang kedua, Bu. Jika diadakan dari literasi itu pasti kan, Bu, ada tujuannya, Bu. Jadi apa sih, Bu, tujuan umum dan khususnya diadakannya kegiatan literasi ini? Baik, kegiatan umum dan khusus ya, tujuan dari kegiatan literasi ini pasti terkait dengan latar belakang tadi. Masih terkait. Yang pasti yang pertama tujuan umumnya itu adalah sama dengan latar belakang tadi, menambah wawasan pengetahuan peserta didik dalam membaca, menulis, menyimak, mendengar dari apa yang mereka lihat, ya kan, dari apa yang mereka lihat dan mereka lakukan. Dan itu secara tujuan umum. Secara khususnya dari pola tadi menambah pengetahuan, wawasan pengetahuan berpikir, ya kan, mengasah otak. Nah, itu tadi tujuan khususnya pasti membantu untuk mengasah otak dari pengetahuan yang mereka dapatkan, baik itu dalam kegiatan menulis, menyimak, mendengar, dan membaca dari literasi yang mereka lakukan. Baik, Bu, terima kasih. Wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Menanyakan media literasi apa yang digunakan dalam sekolah ini. Itu kan media literasi kan ada media literasi digital, membaca menyaring, dan media pembelajaran. Baik, terima kasih untuk Adinda saja, Bu panggil ya. Adinda siapa tadi? Suci Ayunda. Suci Ayunda. Baik. Kegiatan literasi di sekolah ini menggunakan beberapa media dan semuanya itu hampir semua dilakukan. Tadi media digital. Nah, di media digital itu
dalam kegiatan literasi itu sering dilaksanakan oleh hampir semua guru mata pelajaran ketika memberikan materi pelajaran. Contoh misalnya dari Ibu selaku guru bahasa Indonesia dalam tema teks berita, ya kan? Nah, di situ kita menyajikan contoh berita melalui infografis, untuk melihat, mendengar, menyimak ya dari apa yang itu berarti salah satu contoh media kita dalam kegiatan literasi dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada tadi membaca nyaring. Nah, untuk kegiatan membaca nyaring itu kami di Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Ketua Rakyat dalam waktu yang kami tentukan, ya, di situ kami melaksanakan di lapangan, di lapangan sekolah. Di lapangan sekolah itu dikumpulkan. Nah, jadi di situ pelaksanaannya peserta didik ditunjuk, ya kan, ditunjuk untuk membacakan membacakan buku, dongeng atau apa, atau bercerita, ya kan. Nah, lalu peserta didik yang lain mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan, lalu diberikan kesempatan kepada para teman-temannya itu untuk menyampaikan hasil bacaan yang dibaca temannya secara membacanya di depan, dengan menyampaikannya di depan kembali, ya kan? Misalnya ditunjuk satu orang, silakan bacakan apa yang kamu dengar tadi. Jadi mereka ditunjuk untuk membacakan hasil literasi yang mereka dapatkan. Itu yang membaca nyaring. Lalu yang ketiga tadi apa? Media pembelajaran. Dalam media pembelajaran sepertinya itu tadi terkait dengan media digital tadi. Ya, itu tadi contohnya sama, ya kan, dengan menyajikan teks berita contohnya dalam proses pembelajaran, dan di situ peserta didik sudah mendapat 3 poin tadi, ya kan, media digital dan media pembelajaran tadi, berarti dia sinkron ya, berkesinambungan. Mungkin itu saja. Ada lagi? Kegiatan literasi apa tuh di sini? Kegiatan literasi itu digunakan melalui harian, mingguan, ataupun Kalau di sekolah kami, jadi sebenarnya kami membentuknya dalam sistem mingguan. Satu minggu itu kami melaksanakan 2 kali kegiatan literasi, yaitu 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu ada di hari Selasa dan Rabu. Nah, jadi untuk proses inovasi kegiatannya, kadang kami membuat di lapangan, ya, kadang pula kami membuat di dalam kelas. Nah, jadi ada jadwalnya gitu. Terkadang sesuai dengan situasional. Misalnya pas jadwal kita harus di lapangan tapi hujan. Nah, berarti kita alihkan di dalam kelas. Gitu. Jadi jadwal literasi yang kami lakukan itu dalam sistem mingguan. 1 minggu 2 kali untuk kegiatan literasi. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan kepada Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai di sekolah ini. Kami dari kampus Universitas Asahan. Saya sendiri Lestari Boresilalahi dan teman saya Putri Ramadhani, dan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan juga saya adalah Ibu Eva Nilasari Syagian. Saya adalah guru mata pelajaran IPA yang bertugas di SMP ini. Saya mengajar di kelas 7. Saya juga berterima kasih buat adik-adik kelas yang telah studi mengobservasi di sekolah kami. Baiklah, yang pertama-tama kami ingin bertanya kepada Ibu. Yang pertama, media apa yang digunakan untuk kegiatan program literasi di sekolah Ibu, dan manfaat apa yang ada di dalam media tersebut? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Sedikit cerita mengenai program
kami, program literasi ini tidak asing bagi kami. Ini sudah setiap minggunya kami lakukan dan kami gerakan, yang mana kegiatan literasi ini kami lakukan pada hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa itu adalah kegiatan mereka di dalam kelas. Itu waktu yang digunakan itu adalah sebanyak 15 menit. Kemudian pada esok harinya mereka mempublikasikan hasil bacaan literasi itu, ya kan? Dan ini harus disaksikan oleh peserta yang lain. Maka dari itu hari Selasa itu kegiatan literasi di dalam kelas, hari Rabunya mereka berada di lapangan untuk mendengarkan apa yang mereka baca semalamnya. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengenai media apa yang dilakukan pada saat kegiatan literasi. Media yang kami gerakkan untuk anak-anak adalah pertama, mereka membawa bahan bacaannya dari rumah mereka masing-masing, yang mana itu boleh berupa koran, majalah, kemudian buku-buku cerita, itu bebas untuk mereka bawa apa ke sekolah ini. Dan selain itu juga, apabila anak juga tidak membawa buku dari rumah, mereka diperbolehkan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Buku di perpustakaan seperti buku pelajaran, buku pengetahuan, ya kan? Dan itu juga alhamdulillah mereka bisa meminjam buku dan bisa mereka tanggung jawabi apa yang mereka ambil, buku apa yang dipinjam mereka dari perpus, ya kan. Selanjutnya teknologi yang menunjang untuk kegiatan literasi ini adalah penggunaan IT, ya. Dari mana penggunaan IT itu bisa berupa gadget. Tetapi dalam hal ini untuk peserta didik kami sangat melarang, karena itu juga mereka terganggu dengan membawa gadget yang mana itu disalahgunakan pada saat kegiatan tersebut. Tapi kami juga perbolehkan apabila mereka lupa atau apa, silahkan untuk mencari informasi yang ada di HP, ya kan. Kemudian mereka juga bisa ceritakan atau mereka bisa publikasikan dari apa yang mereka baca, ya kan. Manfaatnya banyak sekali untuk anak-anak ini. Yang pertama, mereka bisa mencerna informasi yang mereka baca, ya kan. Yang itu pertama. Yang kedua, mereka bisa tahu apa yang ada dari misalnya yang tadinya dia belum paham mengenai struktur jaringan atau apa, bagi misalnya kan ibu mengajar IPA, mereka itu harus tahu dulu teorinya apa, kemudian ini apa, jadi mereka sudah baca dulu. Nah, itu sudah diterapkan di sekolah ibu. Alhamdulillah semua juga mereka kebagian waktu tugasnya untuk mempublikasikan hasil bacaannya, baik dari perwakilan satu orang satu kelas, dan itu juga semua terlibat bergantian, ya kan. Jadi mereka selain itu juga aktif, mereka juga bisa berani menampilkan gagasan yang mereka baca, ya kan. Nah, itulah salah satunya penunjang atau salah satunya manfaat dari literasi yang ada di sekolah itu. Yang kedua, di dalam literasi visual itu kan Bu, ada pembelajaran. Pembelajaran apa yang mengekspresikan di dalam sekolah ini? Iya, ya dari apa tadi yang mengenai literasi visualnya, ya kan. Nah, kebetulan saya sendiri menerapkan kegiatan literasi ini berkesinambungan dengan pelajaran saya, yang mana ini mengenai mata pelajaran IPA. Nah, sebelum saya lakukan pendalaman materi, mereka sudah saya suruh baca dulu apa yang kalian dapat dari materi ini. Nah, ada yang menyebutkan
fungsi dari tanaman abiotik atau apa begitulah semacam istilahnya kalau pelajaran IPA Ibu ya kan, mereka sudah tahu dan mereka sudah bisa juga mengerti sebelum kita memberi pemahaman. Jadi visualnya mereka sudah juga selain mengerti, mereka juga paham, mereka juga bahkan sudah dalam hatinya sudah bisa berani untuk untuk menjelaskan bagian-bagian dari isi materi Ibu. Baiklah, selanjutnya kami sampaikan oleh teman saya. Apakah di sekolah Ibu sudah menggunakan aplikasi seperti Facebook, IG, dan apa manfaatnya? Iya, di sekolah Ibu yang sebesar ini yang pastinya sudah ada semua aplikasi tersebut. Yang mana sekolah Ibu juga sudah punya Facebook sekolah ya. Facebook sekolah itu sudah ada, bisa diakses nanti itu SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, kemudian Instagram, apalagi bisa add juga Instagramnya sekolah Ibu. Nah, itu dari aplikasi itu adalah penyampaian informasi kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan kayak seperti tadi kalian tahu itu mempublikasikan hasil belajar siswa. Kayak tadi kan kemenangan kegiatan program PKS. Alhamdulillah di sekolah Ibu mensabet semua piala, baik itu tentang cerdas, cermat, masak, ataupun estafet, perlombaan itu alhamdulillah disabet, dan sekolah Ibu ini sudah mendapatkan juara umum dari kegiatan itu. Jadi itulah penyampaian informasi sekolah, mana tahu kala dari luar bisa melihat, oh berarti sekolah ini aktif, ya kan, sekolah ini termasuk kegiatannya lengkap semua. Jadi itu adalah salah satu upaya kami untuk mensosialisasikan yang ada kegiatan di sekolah ini. Baiklah, itulah tadi hasil wawancara kami. Terima kasih Bu telah bersedia mari mewawancarai dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada tingkah laku dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.